Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 10. Di sini kita akan membuat sebuah model machine learning menggunakan algoritma decision tree. Pertama-tama, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa buka terlebih dahulu Jupyter-nya. Nama teman-teman buka Jupyter teman-teman, kemudian ke folder downloads. Kemudian teman-teman cari pertemuan 10. Kemudian teman-teman bisa klik satu kali, nanti hands-on-nya akan terbuka di Jupyter Notebook teman-teman. Oke, di pertemuan ini kita akan menggunakan dataset iris, yaitu sebuah bunga. Dataset ini sering digunakan untuk belajar dalam hal machine learning. Di sini terdapat beberapa informasi mengenai datasetnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian di sini terdapat informasi lanjutan, mana saja variabel X yang akan digunakan sebagai variabel independen dan variabel apa yang akan digunakan sebagai variabel dependent atau target. Pertama-tama seperti biasa, teman-teman mengharuskan mengimport library yang akan dibutuhkan. Di sini teman-teman bisa langsung isi latihannya, melakukan import library yang dibutuhkan. Di sini sudah sering kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setelah itu, teman-teman bisa langsung mendownload datasetnya. Ini langsung dijalankan saja. Kode keduanya pakai gdown. Kalau sekiranya nanti ada error, teman-teman diharapkan menginstal terlebih dahulu library gdown-nya. Di sini lagi ada proses download. Bisa kita lanjut. Di sini sudah 100%. Kemudian teman-teman bisa langsung memanggil datasetnya. Di sini pastikan path-nya ini sudah sesuai dengan lokasi dataset yang teman-teman download tadi. Setelah dataset teman-teman upload di Jupyter Notebook masing-masing atau di loading atau dimuat, kita akan lanjut ke kode selanjutnya, yaitu menampilkan 10 baris teratas. Teman-teman sudah sering melakukan ini di hands-on sebelumnya, bisa langsung diisi saja latihannya. Setelah itu teman-teman juga diminta untuk menampilkan 5 data terbawah dari dataset iris yang sudah kita muat tadi. Pada tahap selanjutnya, di sini kita akan mendefinisikan variabel X dengan kolom input, yaitu sepal length cm, sepal width cm, petal length cm, dan petal width cm. Teman-teman di sini bisa deklarasikan seperti yang sudah kita lakukan di beberapa hands-on sebelumnya. Kemudian di sini kita diminta untuk mendefinisikan variabel Y dengan kolom target spesiesnya. Di sini titik-titiknya bisa teman-teman isi dengan jawaban yang benar. Kemudian dilanjut label encoding, yaitu label encoding seperti ini gambarannya. Misalkan kita mempunyai sebuah kolom bertipe data karakter atau string berupa kata-kata, nanti kata-kata ini akan ditransformasikan menjadi sebuah angka-angka. Hal ini bertujuan agar kata-kata ini yang sudah diubah dengan angka dapat diproses oleh algoritma machine learning-nya nanti. Di sini bisa langsung teman-teman jalankan saja kodenya. From escalon, preprocessing, import label encoder, dan seterusnya. Di sini kita memanggil fungsi dari label encodernya, dan kemudian di kode ini kita menerapkan label encodernya pada variabel Y. Variabel Y yang sudah teman-teman deklarasikan di sini, yaitu mengambil kolom spesies dari dataset iris kita. Lanjut pada pembuatan model machine learning-nya, di sini sebuah kode
yang digunakan untuk mengimport library yang dibutuhkan. Untuk permasalahan ini, teman-teman bisa langsung jalankan saja kodenya. Dan sekali lagi, apabila terjadi error, kemungkinan besar teman-teman belum menginstal library-nya. Teman-teman bisa mencari tahu bagaimana cara menginstal library pada Python. Mungkin bisa menggunakan Google atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan melakukan pembagian atau pembelahan data menjadi data training dan data testing. Di sini tugasnya bisa teman-teman lakukan. Di sini melakukan pembelahan data dengan ukuran train size-nya 70% dan test size-nya 30%. Di sini dan random state 0. Di sini teman-teman bisa langsung isi titik-titiknya ini. Mohon diperhatikan dengan baik apa yang diminta sama soal. Selanjutnya di sini ada semacam teori mengenai decision tree, teman-teman bisa baca. Dan kita lanjut untuk kode pembangunan model decision tree classifier. Di sini banyak kode yang kita gunakan. Di sini intinya, di sini kita akan memanggil algoritma yang digunakan untuk model machine learning kita, yaitu decision tree. Kemudian di sini kita menjalankan fungsi decision tree-nya dengan variabel xtrain. Xtrain itu data X untuk data latihnya. Ytrain itu variabel Y yang akan dilatih ke model machine learning. Train ini mewakili training. Kemudian di sini kita buat variabel ypred. Ypred maksudnya singkatan dari yprediction. Jadi hasil dari prediksi yang sudah kita jalankan disimpan di variabel ypred ini. Di sini parameternya kita akan menggunakan inputan dari variabel xtest. Xtest mewakili xtesting, data testnya. Jadi xtrain dan xtest ini dua data yang berbeda karena sudah kita bagi tadi di atas. Di sini kita sudah lakukan pembagian dataset antara dataset training dan dataset testing. Lanjut yang tadi. Di sini kita akan melihat akurasi dari decision tree kita. Ini kodenya, teman-teman bisa cermati. Di sini ada round, terus kemudian fungsi lagi, akurasi score dengan parameter data y-test dan y-prediction dikali 100 untuk pengandaian sebagai persen gitu. Kemudian ini ada lagi untuk akurasi decision tree-nya, kurang lebih sama. Berbedanya di parameter datanya. Di sini kita menggunakan xtrain dan ytrain. Kemudian ini confusion matrix, salah satu metode untuk mengukur akurasi juga. Di sini banyak ya, kita menggunakan banyak metode pengukuran akurasi. Teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut secara mandiri apa saja fungsi dari metode pengukuran akurasi ini. Kemudian di sini ada hasilnya. Di sini kita print semua dari hasil-hasil akurasinya. Yang kita dapat akurasi decision tree-nya ini 0,881 atau dapat dibaca 88,1% untuk akurasi. Begitu pula untuk presisi, nilai recall, dan F1 score. Nah, dari hasil ini akan kita lihat perbedaan data aktualnya dengan data yang diprediksi. Data aktual kita ambil dari variabel y-test atau data test. Dan untuk prediksinya tadi kita menggunakan y_pred. Di sini kita menggunakan perintah data frame untuk menampilkan datanya menjadi sebuah bentuk data frame. Nah, di sini misalkan data aktualnya dia tergolongkan sebagai 1, kemudian hasil prediksinya 1, berarti hasil prediksi dari baris pertama data kita itu benar atau akurat. Begitu seterusnya, apabila actual dan predicted-nya sama,
berarti hasil dari prediksinya akurat. Di sini teman-teman bisa coba telah satu persatu apabila ada yang berbeda. Di sini kita lihat hasil yang berbeda, di mana aktualnya harusnya dia tergolong sebagai kelas kedua, tapi hasil prediksi machine learning kita itu sebagai kelas pertama. Nah, inilah yang disebut error. Itulah mengapa hasil akurasi kita hanya 88% karena tidak semua prediksi yang dilakukan oleh machine learning kita benar. Untuk hands-on dari pertemuan 10 mungkin segitu saja. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa mengajukan di forum atau grup Telegram. Kemudian saya beritahu, mohon untuk semua kode-kode yang kosong diisi terlebih dahulu sebelum dijalankan kode-kode selanjutnya. Karena dikhawatirkan jika masih ada kode-kode yang kosong seperti ini, tapi teman-teman tetap jalankan ke kode-kode selanjutnya, akan terjadi error. Sekian dari penjelasan hands-on pertemuan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.